Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita udah belajar bab 1. Di bab 2 maka kita masuk dalam bab baru, bab 3. Pada bab 3 ini kita belajar mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab 3 ini kita belajar mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Semoga melalui video ini anak-anak bisa membedakan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi pahami video ini, Bapak menjelaskan mengenai poin-poin inti mengenai materi kita pada kali ini. Oke, langsung aja kita membahas pengertian dari suprastruktur. Jadi pengertian dari suprastruktur ini adalah struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang ada, memiliki hubungan antara kekuasaan lembaga antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Contohnya adanya aturan yang mengatur hubungan antar lembaga negara seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada gambar pertama ada lembaga eksekutif, contohnya presiden. Gambar kedua ada lembaga legislatif, ada DPR, MPR, dan DPD. Pada gambar ketiga ada lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan KY. Selanjutnya mengenai infrastruktur politik. Jadi antara infrastruktur dengan suprastruktur politik itu berbeda. Kalau tadi suprastruktur politik ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan dalam infrastruktur politik terdapat seperti kelompok-kelompok atau organisasi, ada partai politik, kelompok kepentingan, ada kelompok penekan, dan juga ada media komunikasi politik. Lalu apa fungsi dari infrastruktur politik? Jadi fungsi dari infrastruktur politik ini ada untuk pendidikan politik, lalu menyatukan kepentingan yang beraneka ragam. Selanjutnya fungsinya untuk menyalurkan aspirasi dan pendapat warga negara. Jadi kita bisa menyampaikan aspirasi, opini, saran ke pemerintah, lalu menyeleksi kepemimpinan, dan selanjutnya untuk komunikasi politik. Komponen dari infrastruktur politik ada partai politik yang terdiri dari sekelompok warga negara yang memiliki cita-cita untuk memperjuangkan masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Ada kelompok kepentingan, mereka memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Ada alat komunikasi politik. Lalu ada kelompok penekan, misalnya dengan cara berdemonstrasi, melakukan aksi, dan sebagainya. Lalu juga ada tokoh-tokoh politik yang mengawasi pemerintah. Baik anak-anak semua, sekian dulu materi dari Bapak. Silakan cari hubungan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Silahkan ditulis tangan dan dikirimkan ke Google Classroom. Sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton dan semoga paham atas materi kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.